Siang, Siang, Pak. ini yang online sudah bisa dengar suara saya ya, Pak Yosi, Pak Sudah, Tatang? Pak. Sudah. Nggak di ini ya di banten nih. Yang situ silent nih. Oke ya. Ya ini saya sebenarnya ini bagian dari program sing kita juga saya bayangkan untuk kedepannya kita intinya ingin mengembangkan dari segi potensial tenaga kerja ya. Jadi saya ini program HR sebenarnya. Cuman ya saya awali dulu ya kan. Jadi prinsipnya kan saya berharap ya paling tidak satu level di bawah saya ini adalah orang-orang yang saya betul-betul bisa andalkan. Yang pertama, yang kedua juga bisa saling kerjasama untuk mendukung satu sama lain. Karena kan satu level di bawah saya ini seperti yang saya sering kali ngomong kan, ibarat kata apa ya, penentu kebijakan lah ya, strategis, pimpinan dan lain sebagainya kan gitu ya, gitu loh. Nah, jadi saya tuh kepikiran dan saya sempat diskusi juga, bukan diskusi sih, ya ngomong langsung sama Pak LD sih, untuk mengenal lebih dalam orang-orang yang saya harapkan bisa membackup saya dari sisi manajerial atau pertanggungjawaban. Gitu. Ya dalam hal ini memang secara bertahap, tapi paling tidak ada fase pertama dulu, yaitu yang sekarang saya ajak meeting ini, yaitu ada Bu Leni, dari Departemen HR ada Pak Heldi sama Bu Dinar, dari Departemen Sales Marketing ada Pak Denny, Pak Tatang, Yudanta, dari Admin Controller ada Pak Ali sama Bu Hani, dan dari Finance ada Andri. Ya. Dari Internal Audit ada Pak Gatot. Ya, ya ini jadi kedepannya itu nanti timelinenya akan disusun lebih lanjut, cuman ini saya ngomong dulu. Intinya nanti akan ada, kita akan hire atau kerjasama dengan pihak ketiga terkait program ya lebih mengarah ke pengenalan karakter sih, atau bahasanya itu apa ya, pengenalan karakter, dan yang tujuannya nantinya adalah untuk bersama-sama menyusun KPI ya, kurang lebih gitu ya. Gitu, KPI per departemen jadinya nanti gitu ya. Gitu, tapi tahap awal otomatis ya bagian dari satu kesatuan untuk pengembangan pribadi sebenarnya, penilaian pribadi, pengembangan pribadi yang itu bermanfaat untuk baik diri sendiri maupun untuk perusahaan tentunya. Dan yang kedua juga program ini saya pikirkan ya salah satunya untuk mengenal lebih dalam, bukan sekedar bicara karakter ya, salah satu karakter ya memang ya, tapi intinya mengenal lebih dalam atau lebih lanjut terkait ya satu persatu individu yang saya anggap istilahnya bisa bertanggung jawab terhadap perusahaan. Programnya seperti apa saya sendiri nggak tahu, makanya saya kemarin waktu diskus sama pihak ketiganya itu kita memutuskan kita juga ikut, gitu. Kita juga ikut dalam konteks untuk sama-sama karena kan kita ingin tahu juga, gitu loh, apa sih ya istilahnya apa itu tes-tesnya lah atau apapun lah bentuknya, gitu loh. Di situ saya kepikirannya di situ. Nah, untuk timelinenya belum ada atau sudah ya, boleh? Belum. Semua. Harus offline atau online bisa? Harus offline. Hmm. Hmm. Jadi rencananya itu paling enggak kan kita mendaftarkan siapa saja pesertanya.
Jadi nanti ya minta tolong dibikinkan listnya ya. Listnya itu ya mungkin nggak tahu kebutuhannya harusnya ya nama sama kontak person kali ya. Cuman itu tak cukup apa enggak atau perlu sampai ke kayak CV gitu saya nggak ngerti loh ya. Nggak perlu ya. Wajah foto nggak perlu sama orangnya ya. Iya. Ya yang saya mau bicarakan itu sih karena ya kembali lagi di kita pun juga sebenarnya di grup besar pun seperti yang saya pernah sampaikan kan kita juga ada perencanaan untuk istilahnya untuk apa ya, ya untuk project untuk standarisasi manajemen ya gitu loh. Jadi ya seiring berjalan termasuk kita di tim kita juga harus mengembangkan itu ya kan. Gitu, makanya ya memang kita pakai pihak ketiga karena biar mereka bantu kita untuk mikirkan ya kan. Harapannya bisa lebih proses lebih cepat walaupun belum tentu semuanya itu maksimal tapi at least kita coba dulu jalan dulu gitu. Dan saya berharap yang hadir yang saya undang hari ini semua juga punya motivasi yang sama dalam mengikuti kegiatan ini ya. Dalam arti ya ini untuk kepentingan pribadi termasuk untuk kepentingan perusahaan. Ya kan? Sehingga ya ibarat kata ya serius dalam mengikuti pengembangan atau training atau apapun lah tes ini itu saya nggak ngerti istilahnya apa itu. Ya kan? Di situ sih. Mungkin ada yang mau tanya atau apa? Itu tujuannya apa? Ya seperti yang tadi saya sampaikan tujuannya ya pertama bagi saya mengenal pribadi lebih dalam. Yang kedua ya untuk pengembangan SDM di perusahaan. Ya kan? Yang wujud-wujudnya ya harapannya juga bisa nanti berperan untuk menyusun yang namanya KPI lah bahasanya entah KPI itu kan hubungannya atau konektivitasnya sama kompetensi ya berarti ya kan gitu ya. Terus kemarin kan kita ada rencana untuk menyusun KPI masing-masing divisi juga. Apakah itu juga nanti akan menjadi acuan sementara dulu? Nah menurut saya project KPI divisi itu tetap berjalan ya. Lah berhubung ini ada pihak ketiga juga bisa nantinya mungkin bisa di-share ke mereka. Mungkin loh ya. Cuman kan saya nggak tahu tahapannya mereka itu apa saja. Ya kan? Gitu loh. Paling tidak secara on schedule-nya kita itu ya sudah kita tetap jalan gitu loh. Jangan sampai ada pihak ketiga kan saya nggak tahu ruang lingkupnya itu dia sejauh mana ya. Kalau yang saya baca kemarin ya harusnya sampai dengan KPI. Cuman apakah dia sampai KPI-nya begini begitu kan belum tentu juga. Belum tentu saya setuju juga gitu loh maksudnya. Gitu loh. Jadi kita on progress nanti kan diskusi gitu loh mas saya. Yang penting kan sekarang ini kan ada ya kemarin saya ada meeting dengan pihak ketiganya itu intinya satu sekarang ini tahapannya adalah siapa pesertanya, kemudian akan dibahasanya di interview ya, di interview di apa? Di bahasanya di profiling, ya kan? Gitu loh. Nah setelah dari situ mungkin tahap berikutnya progresnya untuk menentukan gambaran kompetensi atau gambaran KPI kan bisa jadi gitu, ya kan? Sehingga nanti diturunkan ke divisi-divisi lain, apa turunannya bisa jadi begitu loh. Tapi saya kemarin bahasnya nggak sedetail itu sih. Kita bahasnya sampai dengan kompetensi perusahaan general ya, bukan per individu departemen gitu loh. Gitu. Tapi kompetensi atau KPI perusahaan ini kan menjadi dasar utama Anda dalam menentukan KPI per departemen dong. Kalau enggak kan enggak mungkin, enggak nyambung ya kan. Ibarat kata kita mau ke kanan terus Anda bikin ke kiri kan enggak bisa juga kita. Iya loh. Ibarat kata gitu. Jadi saya berharap enggak usah anu ya, ya pokoknya apa adanya. Nanti interview atau apapun lah, apa adanya. Anda punya insight apa, punya pemikiran apa ya jangan terbatas. Kalau enggak ngerti apa-apa ya wis gak usah keminter juga kayak gitu juga ya. Ekstrimnya ya apa adanya aja gitu loh. Maksud saya ya seperti seringkali saya ngomong ya kita nggak perlu apa ya istilahnya itu ya sopo noe lah bahasanya saya gitu loh jadi. Halo.
abang fotokopi bikinnya sederhananya fotokopi saja, pakai embel-embel yang lainnya nak fotokopi aja. Wes ada mau ditanya no, ini wes di telepon. Pak Yosi, Pak Tatang dengar ya? Ya, dengar. Jadi nanti mungkin waktu timelinenya Pak Yosi juga perlu menyesuaikan dengan kegiatan HO Pak ya, otomatis. Ada tuh internetnya. Internetnya putus. Internetnya putus. Jadi planning rundown-nya untuk Departemen Sales and Marketing, Ya. kita kan sering keluar kota, bakalan ya kan? Itu tetap harus nyesuaiin sama rundown-nya itu. Makanya nanti kan timeline itu kan kita nyesuaiin. Ya ini kan kita nggak tahu, ini kan minimal awal ini dulu lah. Betul ya, Pak. Itu nanti yang Bapak internetnya putus. Berapa kali gitu, enggak cuma 1 hari selesai gitu. Nah itu saya sih nggak ngerti. Kalau kemarin ngomongnya seakan-akan 1 hari, tapi kan terusannya kan nggak ngerti setelah itu. Gitu loh. Kapan? Ternyata Yosi Pak. Libur. Kemis itu. Gak apa-apa. Anak buah akeh. Ya menurut saya kalau minggu depan itu kan Senin, Selasa, Rabu itu kan kita libur. Mereka juga belum tentu nggak libur juga, ya kan? Ya kita anggap aja nggak mungkin itu kita ambil. Berarti opsionalnya adalah Kamis, Jumat, Sabtu, kan gitu ya? Nggak bisa. Kemis Jumat. Oh, berarti Kamis, Jumat. Ya kalau saya sih opsionalnya kayaknya antara Kamis atau Jumat. Tapi saya lebih prefer Jumat deh. Memang kan yang mending Jumat. Karena saya Kamis, saya tak ke pabrik. Pikir saya gitu. Ya nanti diarahkan tanggal 31 aja ya. Masih ini belum ya. Terus nyambung kan? Sih. Harusnya Pak Tatang Udah balik. Pak Tatang timeline ini kayaknya kemarin ngajuin aku 2 minggu sih. Nanti biar diatur aja. Halo Pak Yosi. Ya, baru gabung bisa. Halo. Ya, sudah oke. Pak Yosi kan 26 wis balik toh? Oh, 26 mungkin saya Jumat, Pak. Jumat. Bisa anggap aja 26 wis balik toh pasti. 25 atau berarti 25 balik. Jumat ya. Ya, Dulu 25 balik dewi 26 bisa berarti. nggak bisa, Pak. Jadi nggak ganggu acara ini. Minggu Pak. 26 minggu ya? Iya. Oh, 26 minggu. Enggak, Pak. 26 Sabtu, Pak. 25 Sabtu Pak. 26 Minggu. Oh ya kita yang Jogja ya. Oh iya. Nah itu intinya ada project ini terkait masalah profiling atau nanti sampai ke arah ya project profiling lah bahasanya. Jadi timelinenya nanti mungkin juga disesuaikan ya syukur-syukur kalau ternyata tesnya 1 hari terus pengembangan lebih lanjutnya bisa online ya syukur-syukur. Tapi kalau enggak jadwalnya tetap disesuaikan ya khususnya Pak Tatang, Pak Yosi sama Pak Denny ya udah ya termasuk saya. Rencana kapan tuh, Pak? Ya kita kepikiran tanggal 31 Pak startnya ini Pak. 31 Januari ini ya. Ya gitu. Itu barengan sama Kenosis nggak Bu? Bulan barengan sama Kenosis loh itu nanti minggu pertama kita. Enggak, minggu pertama Februari. Ya terserah. Misalnya mau diundur
Kapan? Jadi disusun aja. Ya kita nanti belum dapat jadwal dari Kenosis sih. Kick off-nya mereka kan mau kesini. Paling tidak kan menurut saya kan 1-2 hari ini didaftarkan dulu orang-orangnya. Sudah Bu, ini kita yang mau anu ya kan. Setelah itu dari mereka timelinenya gimana nanti cocokkan sama kita. Nah kalau dari kita kan kita mengarahkannya kan ya tanggal 30 31 itu 31 lah kita ngomong. Tapi kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan. Mumpung belum jalan kan gitu ya. Daripada nanti konsentrasinya terganggu. Terus tanya jadwalnya mereka, apakah mereka itu butuh 1 hari toh untuk itu dipastikan. Kalau memang butuh 1 hari toh ya mesti ini bisa lah. Planningnya di tempatnya mereka yang kemarin Anda tes itu loh. Di situ. Di ini loh, Karang Lopon di sini. Kan nggak ikut saya. Hah? Saya nggak ikut juga, Pak. Transformer tak? Transformer. Oh. Oh tim Transformer dong. Bukan yang dari Jakarta dulu itu ya? Ya itu siapa Bu Yuliana itu. Yang Iya, ya itu. Ya, ini menindaklanjuti dari kemarin itu. Oh Transformer sih. Sekarang lu lurus mau ke Batu. Kan dari sini 15 menitan lah kurang lebih ya. 20 menit ya. Bisa. 9. Ya saya bisa jam 10. Bisa. 10. Jam 9 jam 10. Jam 10 ya. Jumatan itu. Tanggal berapa, Pak? Oh iya kalau Jumatan Iya. ya pagi aja jam 9. Jam 9. Ya, tak bangunin nanti. Tanggal berapa, Pak? Kenapa? 31. Tanggal Hari 31. Jumat, Pak. Kita jadwalkan tanggal 31 dulu Pak. Nanti kalau misalnya kita koordinasi sama pihak CIA-nya itu Oh, ternyata iya. nggak bisa ya, nanti diupdate lebih lanjut Pak. Sekarang kita log dulu Oke, tanggal iya. 31 Pak. Oh, oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu kemungkinan Pak Yosi, enggak yo ancang-ancang nginep ini Pak. Karena kan 30 kita Siap. meeting sama Pak Break. 30. Meeting Jadinya lancar tanggal ya berapa, Pak? cepet. Meeting nggak lancar ya sesuai Pak. Tanggal berapa, Pak, jadinya? Ya targetnya tanggal 30 sih. Oh, nggak jadi tanggal 27 kemarin. Nah 27 kan libur tanggal merah jadi ini. Oh iya, iya, iya. Iya. Oh iya, tanggal 30 sama 31 lah ya. Iya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, iya. Ya wis. Ya ini kembali lagi ya, ini saya ya ini sudah mulai, saya sih memang dari dulu berharap ya kita apapun caranya ya kita melakukan hal ini intinya untuk pengembangan atau productivity individu minimal yang dampaknya ke perusahaan. Ya, jadi ya apapun caranya saya nggak tahu juga ya ini sambil jalan minum air lah. Kita jalani yang maksimal. Ya Pak? Jadi maksudnya itu yang pertama kali seperti yang Pak Edi bilang satu level di bawah, harapannya bisa ditularkan ke departemennya gitu ya, Pak. Bukan Ya, pribadi. Ya minimal kan dari kita dulu kita punya bekal lah Pak. Punya pengetahuan yang cukup dari kitanya, kan gitu. Oh, artinya itu bersifat individual ya, bukan satu konsep yang nanti diturunkan kepada seluruh tim yang ada di ASMO gitu nggak? Ya, makanya tadi saya ngomong tahapannya sekarang ini ya paling enggak individu dulu. Tapi kan pengembangannya kan terus-menerus, Pak. Jadi bertahap. Kalau planningnya otomatis kan akan menjadi secara keseluruhan pastinya. Karena sih Ya, menurut toh. saya, kalau itu untuk individu ya gunanya untuk individu. Tapi memang itu kalau memang untuk konsepnya untuk company, mungkin ada satu konsep-konsep tertentu yang terkait dengan sumber daya manusia yang bisa Tuh, iya. diteruskan. Ya, maksud saya ini kan tahapannya itu kan otomatis individu menuju ke perusahaan, Pak. Jadi bukan individu yang pure individu Anda loh. Bukan, Oke. Kak. Saya ini berkaitan dengan visi misi perusahaan, Pak Yosi maksudnya. Jadi tapi berawalnya dari individu, maksudnya begitu loh, Pak. Ya, ini soalnya memang sih, maksud saya materi yang dari sana itu dikasih ke individu yang sekarang pertama,
habis itu diteruskan itu. Ada materi tertentu gitu maksudnya Pak untuk individu itu. Loh, yang ya itu mungkin nantinya toh Pak. Nantinya kan kita lihat dulu kan, kita nggak tahu. Ini kan tahapannya kan, tahap pertama kan kita istilahnya itu di interview dulu, ngobrol dulu. Ibarat kata kan dewenya oke. psikotes ngono loh Pak. Ya, jadi artinya ini Ngono lho. bersifat bersifat apa namanya personality lah gitu ya. Jadi ibarat kata itu sifatnya adalah personal yang untuk kaitannya nantinya ke arah perusahaan. Tapi kan harus tahu dulu individu-individu Pak. Ya, betul. Kan Ya, gitu kan, paham. kasarannya kan gitu Ya. jalurnya. Ya, Kalau berdasarkan kemarin saya meeting itu ya bacanya kurang lebih begitu ya. Makanya kenapa kok justru tahap awal yang saya ikutkan atau yang saya harapkan untuk ikut ini adalah orang-orang yang saya anggap ya pertama satu ring saya, yang kedua harapannya juga bisa membantu mengembangkan atau punya tanggung jawab dari sisi pekerjaannya masing-masing kan di situ Pak. Ya. Makanya Oke, justru bukan supervisornya lah, bukan salesnya, justru ya kita ini kan gitu kasarannya. Karena kan kita yang mikirkan, kita yang bikin sistem, kita yang menentukan kebijakan kan gitu Pak. Ya. Sebagai role model mungkin kayak gitu ya. Iya ya paling enggak kan kita ya bahasa saya yo misalnya lek nyemplung sih ya kan kita sing nyemplung sih. Ya. Ya kita iso mentas berarti sing lainnya dijemplung anu apa? Ya, Pak. Lah dhewe gak iso mentas ya berarti apes. Nah, ngono. Ya tenggelam kan. Kan kasarane ngono ya. Lah anjene kene sing nyoba sik kok lah ya apa? Kan ngono. Ya. Iya, kan kasarane ngono. Kan makanya kan kenapa kemarin waktu ngobrol-ngobrol akhirnya kita putuskan saya sama Bu Leni juga ikut. Ya karena saya juga ingin tahu juga kan, saya juga belum pernah kayak gini-gini juga kan gitu loh. Itu. Jadi ini Ya, seluruh divisi apa ini? Kita ngomong grade berapa kita? 78 ya? Jadi gradingnya kita 78 ya, betul ya? 67. 67. Ibarat kata ya control up tapi yang senior ya, senior controller ya. Up. Itu. Ya cuman ada beberapa orang yang mungkin belum sampai di grade itu, tapi ya kita lihat ada potensi lah. Gitu. Ya, semoga tidak mengecewakan yang diberi kepercayaan juga. Itu. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya nanti kita belum bisa bertanya banyak sih Pak, karena kan kita belum tahu kalau kita sudah ke tempatnya yang tadi tanggal 31 kalau jadi itu kan baru kita lihat seperti apa gitu. Banter kan. Iya. Profile itu Pak. Ya memang ya intinya kita ya prinsip saya ini kita coba jalani dulu. Ya. Sambil jalan kan kita lihat progresnya seperti apa. Ya biasanya kita juga kalau ada kendala ya kita coba diskusikan lagi kan itu kan. Iya. Nah, kalau sekarang kan masih meraba-raba Pak, seperti apa sih sebetulnya? Ya podo saya mek gambaran tok iki ceritane proposal bisnis proposal kok. Ya. Sama makanya intinya saya tujuannya saya kumpulkan ini adalah untuk meminta keseriusan Anda semua dalam proyek perusahaan terkait masalah ya istilahnya profiling inilah tahap awalnya bahasanya itu. Loh, kan Jadi memang minta Pak, keseriusan dan waktunya gitu ya kan itu. Loh, kan memang ya harus serius. Lah iya. Itu sudah wajib itu. Iya, makanya. Soalnya kan ada Pak kemarin tak suruh melo, mek yo tok ngono gak gelem melo itu. Oh, nggak tahu lagi. Kan ada yang gitu Pak. Makanya ini kan sengaja saya meetingkan resmi biar tahu gitu. bahwasanya saya serius ini kan gitu. Ya. Oh, yang itu saya nggak tahu. Wajib. Ya sudah. Kan gitu. Sehingga kan biar sama-sama toh saya kan sampai saya sendiri pun juga ikut kan karena ya kita pengen tahu gitu loh. Gitu. Ya sama lah, kan kita berharap tim di bawah kita produktivitasnya meningkat, tapi kan kita juga harus mengembangkan diri juga kan gitu loh. Ya. Intinya kan di sana. Mengenai ternyata apapun itu bentuknya, dampaknya kita tidak banyak atau banyak kan bagi saya itu urusan nomor berikutnya ya. Yang penting kan niatannya kita ingin berkembang kan gitu ya. Ya, betul. Gitu loh. Makanya kan kenapa kok saya bilang serius mau niatannya itu. Saya harapkan niatannya itu memang kita ingin begitu. Kan gitu ya. Ya. Gitu. Apalagi ya Anda tahu, tak rasa sekarang konsultan HR pun juga sudah mulai mendidik kita yang para tua ini
how to handle Gen Z misalnya gitu. Bisa jadi ono programming ngono, Pak, ke depannya. Ya, betul. Karena itu ada satu perbedaan apa ya? Perbedaan mindset mungkin barangkali ya. Iya. Dewe kok dadi mereka ya gak mungkin, Pak. Ya, Itu, misalnya gitu loh. dan beta. Ya itu juga perlu mendalami kita. Kita kan perlu memahami mereka juga. betul betul. Ya, Ya kayak menarik itu, Pak. gitu-gitulah. Harapan saya sih, bayangan saya kayak gitu ya. Kita pengembangannya di sisi kita loh. Ini sisi leadership sih sebenarnya. Karena Iya memimpin loh, karena kan kita orang-orang akan di memimpin mereka, gila gak ngerti karena mereka kita memaksakan kehendak kita ujung-ujungnya gak ya betul, sinkron terus kan. Pegel betul, tok, Pak. hasilnya gak ono anu. Karena memimpin orang tahun 2000-an 900-an beda dengan 2010 2020 beda sih. Iya, Kalau dulu sekolah digebui sampai guru, sekarang digebui guru masuk sekarang hampa guru saya aja digepui ke murid, kelas. Pak. Iya, Gurunya gak wani sampai muridnya saya. ya iya. Kalau zaman kita sekolah itu dijewer, disambak rambut, ditutup apa kuku kita itu mendidik keras. Tapi sekarang nggak bisa Nah, begitu. itu. Ya itu sih. Saya rasa itu kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri pertemuannya meeting siang hari ini. Bisa ada tambahan. Mungkin ada tambahan. Ya, mungkin saya ada tambahan ya terkait dengan rencana kita untuk cost cost center ya. Saya sudah diskusi dengan Bu Leni terkait dengan anggaran biaya masing-masing divisi. Jadi kita harapkan itu masing-masing divisi itu bisa setorkan untuk rencana anggaran biayanya itu di tanggal 30 Bu ya. Komen. Tanggal 28. Ya, maksimal tanggal 28 untuk formulirnya. Sorry, saya pergi dulu ya. Oh ya, Ini urgent. Prasuri. Selanjutnya dipimpin sama Bu Leni. Hah? Apa? Pengajuan yang mutasi. Oh. Ya, ya Pak. Ya, Nah, saya nggak dikasih tahu ya. oke. Oke, dilanjut ya. Jadi untuk anggarannya Pak Yosi, Pak Tatang dan teman-teman di sini semua. Jadi anggarannya itu kita kasih apa? Tanggal bulan ini minta tanggal 28 untuk distorkan ke finance ke Bu Leni. Ya, di email ke Bu Leni. Jadi seperti ini. Kalau mungkin seperti Pak Yosi, Pak Tatang. Ini yang mungkin kalau Pak Tatang nggak punya anggota tim, tapi kalau Pak Yosi itu ada anggota timnya Danta, itu terkait dengan Pak Tatang sama Pak Yosi, itu anggaran biayanya termasuk perjalanan dinas ke area. Nah mungkin hanya estimasi aja Pak Yosi, jadi kira-kira biaya hotel berapa hari per bulan kira-kira rencananya Pak Yosi hilang. Bentar, Pak Yosi. Termasuk Iya. biaya perjalanan yang ke CPS ini, Pak Gatot. Kalau Pak Tatang mungkin perjalanan untuk estimasi ini Pak Tatang, per din yang harian Pak Tatang, yang Harian dari ya. rumah ke ini. Harian ya, bukan Ya, yang luar termasuk kota kan sama berarti kan. rencana biaya perbaikan. Kira-kira Oke, kalau Pak servis. Tatang rumah dekat kan mungkin 3 bulan atau 4 bulan ya, Ya, betul servis Pak. rutin. Servis rutin. Ya, seperti Oke. itu sama biaya izin kendaraan kira-kira kan bulan apa butuhnya. Ya, Nah, itu disamakan pajak. aja seperti yang ada di SNK Ya, baik. nominalnya. Oke Pak. Kalau Pak Hatta itu masuknya budgetnya Pak Tatang apa Pak Denny? Hatta itu ikutnya sebetulnya DIM Pak. Ikut DIM itu Hatta. Ya, Pak Tatang kan dim juga. Enggak ada biaya lah saya rasakan Pak. Nggak ada biaya. Kan enggak ada keluar kota, enggak ada perjalanan atau apa. Gaji kan masuk Pak? Oh, gaji ya. Iya gaji nanti. Halo Pak.
Ya, seperti gaji Pak Tatang. Ya, Mungkin kan gaji. pakai kisaran pakai Ya. UMK aja. Ya, oke. Ya, Sama rata-rata Anas. kan itu gimana? Anasnya ikut juga, Pak. Sama Anas Oh juga ya, itu kan. dimasukin aja. Nah, Ya. mungkin ada bayar aplikasi-aplikasi. Ya. Nah, itu. Pokoknya seluruh biaya yang rencananya itu mungkin bisa dimasukkan. Nanti saya kasih contohnya. Ya. Oke, Ya, Pak. nanti saya kasih contohnya. Kalau Pak Yosi kan hanya sama Danta aja. Ya. Ya, kalau Ya. Danta terus Pak Yosi juga kan Ya, ada kenapa? biasanya rencana perbaikan kendaraan, servis rutin itu kira-kira berapa bulan kalau Pak Yosi? Mungkin dianggarkan aja Pak. Mungkin kalau seperti saya ini kan 2 bulan sekali Pak. Oh, kita 2 bulan sekali kisaran kalau saya kemarin evaluasi kisaran biaya servis sekitar 4,5. kosnya dia. Ya, 4,5 itu 2 bulan sekali Pak. Terus nanti ada biaya izin kendaraan. Ya, terus sama ada gaji, mungkin gaji Pak Yosi dan Danta. Nah, ini kan konfidensial. Nah, makanya nanti langsung masing-masing tuh email langsung ke Bu Leni. Karena ini Gimana ada. Pak? Sorry Pak Garot, tadi saya nggak terlalu dengar, tadi ada admin tanya. Oh ya. Pak gimana Pak? Ya, nanti terkait dengan anggaran biaya, Pak, karena kan kita sudah mulai berjalan terkait dengan anggaran biaya. Jadi nanti masing-masing divisi itu membuat anggaran biaya dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Asmo itu? Gimana, Pak? Asmo? Oh, enggak perlu, Sudah Pak. Asmo ya? Untuk Pak Yosi, khusus Pak Yosi dan Oh, Danta aja, Pak. pribadi. Oh, pribadi. Iya, kalau Personal, area sendiri, personal Pak. maksudnya. Oh, Iya. ini personal ya maksudnya ya? Dalam Iya. 1 tahun? Hah? Halo? Dalam 1 Iya. tahun Pak Garot? Gimana, Pak? Dalam 1 tahun maksudnya? Iya, dalam 1 tahun nanti di breakdown bulanan, Pak. Oke. Seperti Ya. itu. Contoh aja perbaikan kendaraan. Nah, dalam 1 tahun kalau di saya itu 4.500.000 tuh kenanya kan 22.600.000 seingat saya. 22 juta berapa sekian. Nah, itu saya bagi kalau saya perbaikan 2 bulan, ya saya bagi 6, Pak. Jadi per 2 bulan saya pengajuan perbaikan kendaraan. Itu kan hanya estimasi anggaran aja, Pak. Ya. Nah, terkait dengan BBM juga kira-kira Pak Yosi, BBM sama retribusi tol itu berapa? Nah, nanti Ya. itu saya kasihkan contoh juga, Pak. Oke. Ya Pak Garot. Ya, mungkin kalau enggak nanti besok saya kirimkan. Oke. Baik. Ya, ini Thank you. itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Leni ada yang mau disampaikan, Bu? Wah, ini. Berarti di itu aja. Ya, per areanya ada lagi. Nanti di-share ke masing-masing area. Ya. Ya, untuk Asmo kan nanti dia dari pimpinannya, Pak. Nanti Danta yang akan nge-share. Ya. Jadi Ya. nanti pimpinan Asmonya nanti yang akan membuat anggarannya, Pak. Ya. Untuk Pak Yosi kan ini aja, Pak Yosi dan Danta itu aja, Pak. Ya. Oh, saya kira divisi, berarti kan Asmo juga loh. Ya, termasuk ya nanti kan nggak mungkin Pak Yosi yang buat semua, Pak. Makanya ini nanti diserahkan ke pimpinannya Asmo, nanti dikolek semua. Ya. Ya gitu. Soalnya kalau adminnya kan ikut bulan ini, Pak. Jadi untuk Asmo itu mulai dari AM, supervisor, sama salesnya. Nah, untuk admin Jadi, itu sudah ikut. dikasih sama ya? Gimana, Pak? Asmonya sudah dikasih format yang sama toh? Iya, nanti Asmo juga kita kasih format yang sama, Pak. Oke, ya. Ya. Karena kan Oke, ada 3 divisi itu di Asmo. Jadi ada adminnya ada Pak FAT, Bu Leni, terus PO-nya juga ikut Pak Denny. Ya. Gitu.
Itu aja sih Pak. Mungkin bulan ini Ya, ada baik, tambahan? Sudah. Ya. Ya. Itu mungkin sudah berbentuk. Oh, kalau yang ini berarti kalau sudah jadi barang sudah. Yang masuk di gambaran ini. Ya. Jadi kalau marketing kan ada stok budget sendiri, budget marketing sendiri, aktivitas promosi Pak. Ini dibedakan. Iya bedakan. Maksudnya Pak ini aktivitas promosi. Operasional. Budget marketing itu pun sudah berbentuk barang. Itu bisa. Ya. Oke, mungkin itu aja. Oke, sudah Bu? Sudah, bisa kita close berarti. Ya, mungkin itu aja Pak Yosi, Pak Tatang untuk meeting hari ini terkait apa yang disampaikan sama Pak Hendri tadi. Kalau Pak Tatang mungkin butuh ada jelasan nanti pas pada saat datang aja nanti Pak Tatang. Ya, Pak Tatang lagi kan datangnya terlambat. Danta sempat WA, ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Oke, kalau kayak gitu berarti setidaknya Pak Tatang sudah punya gambarannya seperti apa Ya, yang ya. disampaikan Pak Hendri tadi. Oke, Betul. gitu aja Pak Tatang, Pak Oke. Yosi. Terima kasih Oke. atas keikutsertaannya meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.